Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bara. Saya akan menyanyikan lagu Cinta Untuk Mama. Kami akan menyaksikan. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung demi hatiku untuk mama. Hanya lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam semuanya, kembali lagi di channel YouTube Sekolah Alam Pacitan. Tentu saja di acara Streaming Education and Performance yang ke-23 bersama saya Muslinda. Hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu psikolog yang ada di Pacitan, yaitu Ibu Nimade Diahrina Wardani, dan selaku psikolog yang ada di Pacitan sekaligus Sekolah Alam Pacitan juga. Dan saat ini saya berada di Netra Rumah Psikolog. Yuk langsung saja kita datangi beliau. Assalamualaikum. Aku udah dulu Ibu waktunya. Terima kasih. Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya sebentar. Ya, perkenalkan saya Linda dan tim kami dari Sekolah Alam Pacitan. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana Mbak Linda, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Ini kali kedatangan tim dari Alam. Terima kasih sudah disambut seperti Iya, biasa. sama-sama. Ini apa acaranya, kegiatannya hari ini? Ya, tadi habis ada praktek biasa, sekarang udah selesai. Sudah selesai. Iya, biasa kegiatan rutin Mbak. Oh, ini ada pasien tadi. Iya, ada pasien juga. Maksud kedatangan kami di sini itu ingin mengetahui sedikit banyak mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus Bu. Oke, gitu ya. Iya, berawal dari anggapan masyarakat yang negatif itu loh Bu, dari tentang anak-anak yang berkebutuhan
berkebutuhan khusus. Itu menurut Ibu bagaimana? Oh iya, memang pada kenyataannya masyarakat kita pada umumnya masih seperti itu ya. Tapi yang perlu kita ketahui dan perlu kita sosialisasikan bahwa setiap anak itu kan lahir dengan keunikannya sendiri ya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga ketika ada anak lahir dengan kebutuhan khusus. Pada intinya setiap anak memang berhak untuk mendapatkan kesempatan gitu ya untuk mengembangkan potensinya. Semua anak termasuk juga anak yang berkebutuhan khusus. Nah, cuman bedanya ketika anak berkebutuhan khusus ini yang memang harus mendapatkan pendampingan yang ekstra spesial, meskipun tidak memungkiri bahwa pendampingan ini memungkinkan anak untuk bisa berkembang atau tidaknya. Jadi memang mau tidak mau anak yang berkebutuhan khusus memang harus diperlakukan lebih spesial dibandingkan anak pada umumnya. Cuman anggapan negatif itu ya memang dianggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa berkembang, biasanya begitu. Tapi semuanya itu salah, karena anak tetap bisa berkembang sesuai dengan kemampuan, karena rata-rata anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki potensi. Cuman kadang tidak nampak secara langsung. Itu bedanya sebenarnya. Makanya perlu didampingan agar tampak agar maksimal potensimal. Dan selanjutnya ini sebenarnya jenis-jenis ABK itu ada apa saja. Tapi tunggu jangan dijawab dulu. Kita akan saksikan video dari anak-anak spesial kita dari Sekolah Alam Pacitan. Oke. Yuk kita simak berikut ini. Iya. Nah, itu tadi penampilan dari Kak Raihan dari kelas 2B. Nah, bagaimana Bu Made mengenai penampilan Mas Raihan tadi? Oke, luar biasa ya. Ini salah satu bukti bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak melulu selalu tidak bisa apa-apa, justru malah sangat bisa dimaksimalkan apabila memang didampingi dengan benar dan tepat. Nah, ini butuh kerjasama dari semuanya, termasuk dari sekolah dan orang tua sendiri. Nah, ini akan bisa maksimal nanti kalau ini terus dikembangkan. Iya, Keren. Terima kasih. Oke, menyambung pertanyaan tadi Bu, sebenarnya jenis-jenis ABK itu ada apa saja? Oke.
sebenarnya banyak banget ya, tapi mungkin kita bisa kelompokkan dari sisi yang disebut anak berkebutuhan khusus itu kan semua anak yang memang membutuhkan perlakuan khusus atau spesial untuk dalam proses perkembangannya. Nah, itu bisa dikelompokkan misalnya berkebutuhan khusus secara fisik, misalnya fisik seperti mungkin Rehan ini ya, dari sisi pendengaran, ini juga salah satu kebutuhannya dari sisi fisiknya. Tapi begitu juga ada yang dari sisi perilaku, misalnya seperti autis, kemudian hiperaktif, ADHD itu juga salah satu jenisnya anak ABK. Kemudian juga anak retardasi mental dengan keterlambatan belajar, jadi slow learner dalam pembelajaran mungkin tidak bisa secepat anak-anak pada umumnya. Begitu juga ada anak gifted. Anak gifted itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Gifted dia memiliki IQ yang rata-rata tinggi biasanya. Namun dia biasanya dengan IQ-nya yang kecerdasannya tinggi akan menghambat sosialisasi dengan temannya, karena ngobrol dengan teman yang sebaya itu nggak nyambung. Nah, ini juga bentuk anak berkebutuhan khusus juga. Jadi anak berkebutuhan khusus itu tidak selalu kekurangan, dalam artian ada kelainan kekurangan ya, tapi ada juga yang kelebihan. Contohnya anak-anak gifted ini. Jadi memang jenisnya banyak banget. Kalau kita mau satu-satu tuh bisa dikelompokkan sih, dari mulai perilaku, dari kognitifnya, sama perilakunya, mentalnya, sampai juga secara gangguan fisiknya. Kalau anak dengan gangguan gifted tadi, dia kan kalau sebaya dia tidak bisa berkomunikasi, ya misalnya tidak nyambung. Terus dia menyambungnya dengan biasanya dia yang diobrolin itu hal-hal yang lebih dewasa. Kadang kalau pengalaman saya mendapatkan pasien yang anak-anak gifted itu dengan IQ-nya jenius gitu. Saya tes dengan IQ-nya jenius, saya tes beberapa kali. Dia lebih sering ngobrol politik gitu ya. Terus anak SD kelas 2 siapa yang suka ngomong dengan bahasa politik kan jarang sekali. Sedangkan dia yang dilihat di aktivitas sehari-hari itu nonton TV itu politik, nggak seneng ya, kayak film anak-anak itu nggak seneng. Makanya dia seneng ngobrolnya dengan orang tuanya, diskusinya dengan orang tua, gurunya. Kalau nyambung kalau ngomong sama gurunya. Nah, sedangkan teman-temannya merasa kamu itu kayak dibilang mungkin aneh gitu ya, mungkin sombong juga gitu. Padahal dia memang levelnya memang seharusnya seperti itu untuk bisa bergaul dengan nyaman. Makanya kadang dia dengan usianya, teman-teman yang sebaya dengan dia itu lebih banyak ditolaknya di situ karena nggak nyambung, nggak ngobrol. Temennya itu nggak paham apa yang dia dikatakan, sedangkan dia bisanya ngobrol yang sama itu gitu. Iya kayak gitu. Mengenai jenis ABK tadi itu kan ada yang dengan gangguan autis yang itu penyebabnya apa nih? Oke, kalau dari penelitian yang saya baca memang belum ada pastinya dari apa sebabnya anak bisa autis itu dari apa, itu belum ada memang yang pokok banget memberanikan diri untuk membahas bahwa sebabnya autis seperti ini gitu ya. Tapi ada terbukti secara klinis bahwa ada gabungan penyebab autis itu adanya genetik, begitu juga dengan adanya neurobiologis dan gangguan dan juga perkembangan anak sejak lahir, di mana dia berkembang gitu, lingkungan saat dia berkembang. Kalau yang saya baca juga ada 40% itu memang genetik gitu, jadi ada keturunan dari orang tua yang memiliki gangguan yang sama gitu. Itu penyebabnya yang saya baca, tapi memang tidak ada yang pasti apakah hanya itu gitu, karena belum ada penelitian yang lebih detail untuk mengenai hal itu. Baik, terima kasih Bu Mada. Kita akan saksikan kembali video dari kelas 2B yaitu Kakak Kaisar. Kita saksikan
Nah, itu tadi penampilan dari Kak Gaisan kelas 2B. Nah, bagaimana Bu Made menurut Bu Made mengenai anak spesial kami yang Iya, ternyata hebat ya, ternyata bisa melakukan aktivitas seperti itu. Padahal ternyata kita jadi tahu nih bahwa memang kalau kita tangani dengan benar-benar serius, anak kita dampingi dengan baik, hasilnya akan maksimal. Nah, semakin hari nanti kita latih terus, kita terlatih terus makin maksimal, Mbak. Iya, Jadi semangat terus nih harus Mas Gaisan. iya, semangat dari Mas Gaisan dan tentunya dari orang tua juga. Dan orang tua itu penting sekali. Nah, Bu Made, tadi kan sudah kita tahu penyebab dari anak berkebutuhan khusus autis ya. Kemudian bagaimana sih Bu caranya untuk menangani anak-anak yang memiliki spesialisasi seperti itu? Oke. Sebenarnya kalau untuk menangani anak autis itu memang harus ada kolaborasi yang jelas itu dari orang tua dulu. Orang tua bisa menerima bahwa anak ini berbeda. Berbeda itu dalam arti yang luas ya. Jadi nggak melulu kekurangan, tidak. Sebenarnya dalam artian anak ini berbeda, cara memperlakukannya gitu. Dan butuh pendampingan yang spesial. Jadi ini yang paling penting. Kemudian nanti harus disampaikan juga ke sekolah bahwa anak memiliki kebutuhan yang spesial. Jadi ada penanganan kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Di sini ada itu juga sebenarnya yang lebih bisa mengoptimalkan kemampuan anak yaitu ya dengan terapi sih sebenarnya. Salah satu caranya itu dengan terapi yang rutin gitu. Nah, terapi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama sih menurut saya terapi keluarga itu paling utama. Di mana sejak kecil itu sebenarnya kan sudah mulai ada tanda-tanda di anak. Baru 2 tahun, 3 tahun sudah sebenarnya ada tanda-tanda. Nah, ketika orang tua merasa memiliki anak ini berbeda, orang tua harus mulai membiasakan menerapi dengan terapi keluarga tadi. Caranya seperti apa? Misalnya memperlakukan anak sejak dini, membiasakan kesehariannya dia. Contoh, melakukan makan misalnya, memegang sendok itu harus sendiri, justru malah sendiri. Tapi kadang orang tua yang nggak sabar itu yang malah langsung disuapin, sampai bahkan ada yang sampai besar itu malah justru dilayani terus. Nah, ini justru malah menghambat sebenarnya untuk perkembangan anak. Jadi kita perlakukan anak ini spesial itu dalam artian memaksimalkan potensinya. Kalau untuk sehari-hari memang seharusnya sama. Dalam artian dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi membiasakan anak untuk tahu saatnya mandi, tahu saatnya harus ke belakang, dia terasa, kemudian dia butuh makan, itu dia cari sendiri. Ini memang harus
dibiasakan untuk hal-hal itu sendiri. Nah, memegang sendok, kemudian memakai baju, kadang, nah ini termasuk toilet training juga, di mana dia diajarkan cara ke toilet. Dia merasa ada di perutnya ada terasa nggak enak, oh ini harus ke belakang. Jadi untuk pembiasaan-pembiasaan seperti itu memang penting buat anak berkebutuhan khusus supaya ini bisa dia rasakan. Jadi ketika nanti mulai berkembang, dia bisa merasakan secara otomatis, jadi tidak melulu dilatih terus. Kalau dewasa kan nggak enak, kalau dilatih di sekolah itu terus ke belakang gimana gitu, nyopot celana nggak bisa kan bisa. Nah itu terapi keluarga di situ. Kemudian di sekolah juga diterapi kekurangannya atau keterbatasannya, misalnya dari sisi perilakunya. Nah di situ diterapi perilakunya. Sebenarnya banyak cara sih, mulai dari motoriknya, kemudian kan setiap anak gangguannya berbeda. Autis itu bisa ada yang hanya autis saja, tapi ada juga yang ada double cap, seperti ada hiperaktifnya, atau pemusatan perhatiannya saja, atau kognitifnya juga yang macam-macam. Nah kita lihat dengan menerapi akan tahu kelemahan dia di mana. Nah itu yang kita terapi, kita maksimalkan supaya meskipun anak ini berkebutuhan khusus, dia memiliki satu potensi yang bisa dikembangkan, dan pada akhirnya itu nanti untuk bekal dia untuk bisa mandiri. Nah itu sih intinya sebenarnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya terapinya, tergantung kasusnya sih Mbak. Jadi nggak bisa disamaratakan, mungkin sama-sama autis tapi kekurangan dan kelebihannya kan sendiri-sendiri. Nah ini yang harus dibedakan. Nah itu bisa biasanya dilakukan ketika bersama dengan terapisnya, juga dengan sekolah. Iya, jadi orang tua juga paham di rumah kan harus diperlakukan sama juga, supaya anak ini tidak merasa kok di sekolah seperti ini, di terapi seperti ini akan ada kebingungan, karena anak memang memiliki gangguan sosial ya, yang memang untuk berkomunikasi susah. Nah sejak kecil juga orang tua harus mengajarkan cara berkomunikasi. Tidak ketika anak ini mengajak bicara dengan orang tua dengan menarik baju, itu sebenarnya kurang bagus. Jadi harus dipaksa untuk belajar bicara, berkomunikasi, karena memang anak autis kelemahannya kan bersosialisasi. Nah ini komunikasi harus terus dikerjakan meskipun harus lama ya. Jadi tidak seperti anak pada umumnya satu kali ngomong bisa, tapi ini kalau anak autis bisa berkali-kali harus diulang-ulang. Gitu. Jadi memang peran keluarga, peran orang tua itu memang sangat penting ya buat perkembangan anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Kalau menurut saya karena lingkungan pertama anak ini yang dia kenal itu adalah keluarga, memang itu yang paling penting utamanya. Kalau keluarga hanya malah pasrah ke sekolah, ini justru malah kasihan anaknya, karena kehidupan sehari-hari yang dia kenal sejak awal, dia pertama kali belajar itu adalah keluarga. Yang seperti yang tadi saya sampaikan kan ada 3 gabungan yang penyebab dari autis itu, yaitu genetis yang 40%, kira-kira 40%, kemudian ada neurobiologis dan di mana tempat ini awal tumbuh. Nah, makanya ini sangat penting di situ untuk memaksimalkan potensinya. Apalagi yang paling penting lagi adalah orang tua bisa menerima bahwa anak ini berbeda, itu yang paling penting. Kuncinya itu ya. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih Bu Mada. Selanjutnya kita akan saksikan video dari adik kita Zidan dari kelas 1A. Ikut video kali ini. Hai teman-teman, namaku Zidan. Aku merawat tanaman. Yuk, ikuti aku. Cukup. Yuk jalan. Dah. Yuk bawa sini, jalan. Oke. Ya, hati-hati. Yuk, terus Yuk, oke, sip.
Ya, disiram. Oke, sebelahnya. Oke, sebelah lagi. Lanjut sampai habis. Teman-teman, Pak menyiram tanaman. Terima kasih. Nah, itu tadi penampilan dari adik kelas kita, yaitu adik Zidan. Nah, menurut Bu Made, bagaimana Bu penampilan adik Oke. kita? Semuanya percaya diri ya, nampak sekali percaya dirinya. Dan ini bagus banget belajar untuk berkomunikasi, Iya. kemudian percaya diri itu nggak gampang ketika apa ya Ada kamera. ada kamera. Itu kan ternyata bagus ya. Kalau memang ini terus dikembangkan kan bisa jadi nanti ya. Jadi semoga bisa dioptimalkan lagi. Amin, amin. Tepuk tangan kita. Nah, Ibu Made, ini untuk menyikapi anak-anak yang berkebutuhan khusus sebagai tenaga pendidik, bagaimana ya? Oke. Yang jelas harus kerjasama nih, Mbak, dengan orang tua itu pasti. Jadi apa yang seorang guru lakukan atau terapi dilakukan pada anak ini harus orang tua terlibat. Begitu juga ketika di sekolah dilakukan apa, sebaiknya di rumah juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak tumpang tindih. Jadi orang tua ngelakuin apa di sekolah apa, anak nanti akan menjadi tidak konsen pada satu hal. Sebenarnya untuk anak berkebutuhan khusus kan memang harus apa ya, step by step ya ketika mengajarkan supaya anak ini tidak kebingungan ya. Jadi memang satu tujuan, satu goalnya tercapai, kemudian melakukan goal lagi yang berikutnya. Nah, ini harus berkesinambungan dengan orang tua juga. Jadi semua harus kerjasama dengan orang tua. Orang tua tidak boleh berpasrah tok guru, tidak boleh, juga harus kerjasama. Bukan berarti ketika sudah di sekolah terus orang tua nggak ikut berperan di situ, enggak, harus ikut berperan. Dengan anak normal aja juga harus berperan, apalagi anak yang seperti ini spesial ini, jadi harus berkesinambungan. Jadi intinya orang tua dan guru itu harus saling kerjasama, komunikasi terus harus dibangun. Bagus ya. Memang itu kuncinya ya Bu ya, biar anak itu juga istilahnya berhasil mencapai tujuan-tujuan perkembangan mereka. Betul, komunikasikan ya. Iya, betul. Dan tayangan ini kami lakukan karena memperingati Hari Autis, Peduli Autis sedunia. Dan bagaimana menurut Bu Made, maksudnya kesimpulan, saran mengenai hal tersebut? Oke, baik, Hari Autis ya. Ya, jadi ternyata memang kepedulian kita sudah mulai nampak nih bahwa anak autis ini anak berkebutuhan khusus yang memang bisa dikembangkan. Jadi bukan berarti tidak bisa dilakukan apa-apa, tapi justru malah bisa dikembangkan. Karena anak autis di sini rata-rata biasanya kecerdasannya juga menengah ke atas. Jadi sangat mungkin untuk dioptimalkan. Jadi lebih baik lagi ketika orang tua memiliki anak yang ada tanda-tanda berkebutuhan khusus, segeralah untuk sadar bahwa bisa menerima keadaan anak supaya secepat mungkin ketika kita mengetahui anak kita memiliki kebutuhan khusus segera bisa ditangani, jadi perkembangan anak bisa semakin maksimal. Jadi memang harus kemudian kita semakin tinggi, kemudian jangan berstigma negatif bahwa anak berkebutuhan khusus itu terus disingkirkan, ya bisa apa-apa. Bukan begitu, justru malah anak berkebutuhan khusus itu bisa juga tampil berperan aktif, bahkan banyak yang mendapatkan juara di olimpiade gitu ya, karena berkebutuhan khusus. Banyak juga contoh-contoh tokoh artis atau bintang film olahragawan yang memang memiliki kebutuhan khusus, buktinya bisa bisa memaksimalkan potensi. Tergantung kita bagaimana kita mendampingi, begitu juga orang tua mensupport kebutuhan anak itu tadi. Itu sih Mbak, menurut saya bagus banget sih. Baik, terima kasih Bu Made.
Nah, ini tadi kita sudah berbincang-bincang banyak dengan Ibu Made, dan terima kasih Bu Made atas kesempatan, atas ilmunya, dan atas waktunya buat kami. Ini ya Bu ya. Kemudian terima kasih juga buat anak-anak yang sudah tampil di acara streaming ini. Ya, sampai jumpa lagi untuk streaming berikutnya. Hari Peduli Autis Internasional, berbeda tapi tetap luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, nama saya Sira. Saya akan membuat lilin air. Bahan-bahannya ada korek jas, ada air, ada minyak goreng, ada gelas, ada tisu, ada botol, ada tutup botol, dan ada pewarna makanan. Cara membuatnya adalah kita akan tuangkan air dulu secukupnya, segini aja ya guys. Dari situ kita kasihkan pewarna makanan ini ya. Nah, jangan kebanyakan ya. Kebanyakan nanti warnanya bisa jelek nanti. Setelah itu apa tuangkan minyak. Apa tuangkan minyak benar apa tidak? Sampai ada gelembungnya ya. Oke, habis itu kita apain? Habis itu kita giniin ya guys. Habis itu kita langsung korek jas. Karena di sini ada angin, kita langsung saja ke dalam ya guys. Ke dalam ruangan guru. Habis itu kita nyalakan ya guys korek jasnya. Sekian dulu ya dari saya. Nama saya Uzira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.